Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali di pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran rutin kita membahas tafsir salat. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melakukan tadabbur Al-Fatihah. Kenapa tidak doa-doa yang lain atau tidak surat-surat yang lainnya? Jawabannya kita semuanya faham, karena Al-Fatihah merupakan rukun dalam salat dan tidak ada bacaan Al-Quran yang menjadi rukun dalam salat selain Al-Fatihah. Dan di sini saya kasih judul bab Tadabbur Al-Fatihah. Bagi Anda yang memiliki buku, silahkan dibuka halaman 98. Kenapa Tadabbur Al-Fatihah? Ada apa dengan tadabbur? Tadabbur dengan tafsir itu dua hal yang berbeda. Ada tafsir, ada tadabbur. Dan di sini yang kita lakukan adalah tadabbur, bukan tafsir. Karena kalau tafsir, kita akan menjelaskan secara panjang lebar dari beberapa sudut pandang yang bisa jadi itu akan menyita banyak halaman. Sementara buku ini tujuannya bukan untuk itu. Namun tujuan dari buku ini adalah mengajak para pembaca untuk bisa merenungkan secara singkat dari setiap bacaan dan gerakan yang kita lakukan ketika kita sholat. Karena itulah di sini yang akan kita sajikan adalah Tadabbur Al-Fatihah dan bukan tafsir Al-Fatihah. Bagi Anda yang menghendaki untuk membaca tafsir, walhamdulillah tentang surat Al-Fatihah sudah banyak sekali buku-buku tafsir yang mengupasnya. Rujukan Anda bisa kembali kepada tafsir Ibnu Katsir, atau tafsir yang mudah untuk didapatkan, tafsir Ibnu Katsir, atau tafsir yang disampaikan oleh para asatidzah seperti tafsir yang ditulis oleh Ustadz Firanda dan yang lainnya. Tayyib. Sekarang kita akan melihat apa itu tadabbur. Mengapa tadabbur? Ini yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dengan tadabbur seseorang bisa mendapatkan pelajaran yang akan sesuai bagi perbaikan dirinya. Allah menyebut orang yang tidak mau melakukan tadabbur Al-Quran, hatinya berarti terkunci. Allah berfirman di surat Muhammad ayat 24, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha." Apakah mereka tidak melakukan tadabbur terhadap Al-Quran ataukah hatinya terkunci? Dan ini adalah firman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tujukan kepada orang-orang munafik. Di mana orang munafik itu mereka tinggal bersama Rasulullah SAW, bertetangga dengan Nabi SAW. Beliau tinggal bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, dan banyak sahabat-sahabat senior yang lainnya yang tinggal di sekitar kota Madinah. Namun, meskipun mereka bertetangga dengan sumber penjelasan Rasulullah SAW, sumber nasihat yaitu Nabi SAW, dan beliau mengajarkan Al-Quran bagi umat manusia. Meskipun mereka setiap hari mendengarkan Al-Fatihah dibaca, meskipun setiap hari mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca, tapi mereka ternyata tidak bisa mengambil pelajaran darinya. Sehingga mereka tetap menampakkan kebencian terhadap Islam. Mereka tetap tidak suka dengan agama ini. Mereka bahkan bikin rusuh di masyarakat dengan menyebarkan berbagai macam berita-berita dusta. Kadang mereka juga menyebarkan berbagai macam kedengkian di tengah masyarakat, sehingga menghasut orang Yahudi, menghasut orang dari suku yang lain, agar kemudian bersama-sama untuk bisa menyerang Islam.
Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan isi Al-Qur'an ataukah ada kunci dalam hatinya? Padahal tiap hari mereka mendengarkan Al-Qur'an. Makanya jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, enggak jaminan orang yang bertetangga dengan ulama dia akan ketularan ilmunya. Sebagaimana ada orang yang bertetangga dengan Nabi SAW, bertetangga dengan Abu Bakar, dengan Umar, dan para sahabat-sahabat senior yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Banyak orang yang bertetangga dengan mereka, namun ternyata sama sekali tidak mendapatkan pengaruh baik darinya. Karena hatinya adalah hati yang rusak. Hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup hatinya sehingga hidayah itu susah untuk sampai bisa menembus ke dalamnya. Padahal ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu punya daya untuk bisa menembus lorong-lorong yang di situ tidak ada penutupnya. Sehingga ketika hatinya itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan cahaya hidayah tidak bisa menembusnya, maka dia akan tenggelam dalam kesesatan. Cuman di sana ada sebagian orang yang berani dengan vulgar menampakkan kebenciannya sehingga jadilah dia orang zindik. Dan ada yang diam-diam sehingga dia ketika menampakkan kebencian hanya dari sindiran dan sindiran, nyindir kanan nyindir kiri. Dan itu gayanya orang munafik. Dan di masa Nabi SAW karena mereka posisinya lemah, maka mereka hanya bisa nyindir. Dan kalau ada peluang untuk bisa diangkat, mereka angkat. Misalnya hadithul ifki. Apa itu hadithul ifki? Berita dusta tentang zina yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Sehingga mereka mengatakan Aisyah berzina. So juga berita-berita dusta yang lainnya yang disebarkan oleh orang-orang munafik kepada kaum muslimin. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki mereka untuk bisa mendapatkan hidayah disebabkan karena kejahatan yang mereka lakukan di tengah umat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan tadabbur sebagai bagian dari tujuan Al-Qur'an diturunkan. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab anzalnahu ilaika yang aku turunkan kepadamu, mubarakun, dan dia diberkahi. Sehingga Al-Qur'an itu bisa dijadikan sebagai alat untuk tabarruk. Bentuknya bagaimana keberkahan Al-Qur'an itu? Liyadabbaru ayati, agar mereka mentadaburi, merenungkan ayat-ayatnya. Sehingga bentuk mengambil keberkahan dari Al-Quran adalah mempelajarinya, mentadaburi ayat-ayatnya. Lalu orang bisa mendapatkan nasihat darinya. Orang bisa mendapatkan ketenangan di sana. Dan seterusnya. Meskipun ada bentuk kesalahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Mereka ngalap berkah dengan Al-Quran bukan dengan cara mentadaburi, tapi yang mereka lakukan adalah Al-Quran itu dijadikan sebagai teh celup, gitu ya. Sehingga ada orang yang mencari Quran-Quran bekas atau Al-Quran yang sudah nggak dipakai, yang sudah kuning, yang sudah mungkin tidak bisa dibaca, sobek-sobek, terus disobek, Pak. Kemudian dilipat-lipat, nanti dicelupkan ke dalam air, lalu diminum, dijadikan sebagai obat. Ini teh celup Quran. Dan katanya itu bagian dari tabarruk terhadap Al-Quran. Baik, saya tidak sedang menilai perbuatan ini. Namun kalau kita perhatikan bahwa makna keberkahan Al-Quran itu sebenarnya bukan ini. Tapi makna keberkahan Al-Quran adalah bagaimana seseorang bisa
mentadabburinya, mengambil pelajaran darinya, sehingga dia bisa mendapatkan nasihat, bisa mendapatkan bimbingan agar hidupnya menjadi hidup yang sejalan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahasa mudah untuk kata tadabbur adalah merenungkan. Tadabbur dalam masalah tadabbur Allah mudahkan, di sini ada yang kurang ya. Dalam masalah tadabbur Allah mudahkan bagi para hambanya agar bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diambil pelajaran. Fahal mim muddakir. Selanjutnya, adakah orang yang akan mengambil pelajaran darinya? Allah sudah mudahkan bagi para hamba untuk mempelajari Al-Quran, merenungkan Al-Quran. Tinggal selanjutnya, apakah orang itu mau belajar ataukah tidak. Dan ada dua hal ya, ada fasilitas, ada usaha. Ada fasilitas, ada usaha. Bisa jadi ada orang yang dikasih banyak fasilitas, tapi usahanya minim, sehingga dia tidak bisa mendapatkan banyak manfaat. Sebaliknya ada orang yang sedikit fasilitas, namun Masya Allah, dia punya kegigihan dalam berusaha, sehingga dia bisa mendapatkan banyak manfaat. Terkadang kalau kita bandingkan antara kehidupan kita dengan kehidupan para ulama di masa silam, yang mereka memperjuangkan bagaimana caranya agar ajaran Islam itu tetap utuh dan bisa sampai ke generasi berikutnya. Masya Allah, itu perjuangan yang luar biasa. Anda bisa bayangkan fasilitas untuk menulis itu tidak sebagaimana zaman sekarang. Orang untuk bisa nulis, dia butuh bahan yang harganya mahal. Tinta waktu itu masih mahal, karena masih langka. Kertas, dia kertas yang kasar, kemudian terbatas. Kalau dipakai nulis, tidak seenak zaman sekarang. Tapi Masya Allah, jadilah karya-karya yang itu dimanfaatkan oleh umat sampai sekarang. Sehingga misalnya At-Tabari rahimahullahu ta'ala, beliau menulis dalam jumlah yang sangat banyak. Beliau menulis dalam jumlah yang sangat banyak, sampai ada yang membuat rata-rata tulisan At-Tabari dibandingkan dengan usianya. Jadi dihitung dari sejak dia bayi sampai At-Tabari ini meninggal dunia, rata-rata ya At-Tabari itu menulis per hari 30 halaman. Masya Allah, per hari 30 halaman. Kita membaca saja nggak ada ya. Kita membaca sehari ya mungkin 10 halaman sudah ngantuk. 5 halaman sudah krip gitu ya. 10 tidur. Bahkan orang ketika nggak bisa tidur, ya, pengalihannya adalah baca. Kalau baca terus ngantuk, tidur. Ya, Masya Allah. Padahal tulisan yang ada di tempat kita sudah jauh lebih jelas dibandingkan tulisan di masa silam. Karena di masa silam kadang kurang jelas, tintanya blobor gitu ya. Saat dipakai kemudian berkembang, nanti jadinya hurufnya gandeng-gandeng. Sekarang Masya Allah ketikannya bagus, pakai cetak yang bagus, kemudian hurufnya jelas. Cuman ada tadi ya fasilitas dan ada fasilitas dan ada kesungguhan, ada perjuangan. Demikian pula yang dilakukan oleh para ulama yang lainnya, termasuk juga yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka mempertahankan sunnah Nabi SAW. Termasuk yang dilakukan oleh para perawi hadis. Sampai mereka harus berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain,
melakukan perjalanan yang sangat jauh, dan itu harus melewati padang pasir untuk kemudian mendapatkan hadis dari ulamanya, hadis dari sahabat yang lebih senior atau ulama yang lebih senior. Dalam suasana kaum muslimin ketika itu sedang melakukan berbagai macam futuhat, berbagai macam penaklukan. Di sana dia menaklukkan, di sana dia menaklukkan. Yang itu menjadi salah satu di antara bahan kritikan yang dilakukan oleh orang liberal terhadap Islam. Jadi mereka mengatakan demikian. Banyak karya fikih yang ditulis oleh para ulama atau buku tafsir atau buku-buku hadis yang ditulis oleh para ulama di zaman ketika sering terjadi peperangan. Lalu dia menyimpulkan, karena dulu kaum muslimin sering terjadi peperangan, itu mempengaruhi mindset mereka ketika menulis sebuah karya. Sehingga tulisannya itu diwarnai dengan sedikit suasana keras, diwarnai dengan radikal, diwarnai dengan ekstremisme. Akhirnya tuduhannya dikembalikan kepada banyak karya tokoh-tokoh kaum muslimin yang radikal. Dan ini sebenarnya penghinaan kepada para ulama. Baik. Terus bagaimana komentar kita? Saya kasih jawaban. Ketika Al-Quran itu turun dan Nabi SAW menyampaikan hadisnya di masa beliau hidup, kaum muslimin juga banyak diwarnai dengan peperangan. Ya, ada futuhat A, ada penaklukan daerah A, penaklukan daerah B, penaklukan daerah C. Anda bisa bayangkan jarak antara satu peperangan dengan peperangan yang lain itu sangat pendek. Perang Badar Kubro dengan perang Uhud hanya 1 tahun. Perang Uhud dengan perang Ahzab hanya 2 tahun. Ini tahun 2 perang Badar, tahun ketiga Uhud, tahun kelima Ahzab. Dan masih banyak peperangan kecil-kecil yang lainnya yang itu tidak sebesar perang-perang yang tadi kita sebutkan. Dan juga Nabi SAW mengutus para sahabat dalam jumlah yang lebih sedikit yang disebut dengan sariyah. Apakah kemudian berarti bahwasanya sabda Nabi SAW diwarnai dengan suasana perang, diwarnai dengan radikalisme, diwarnai dengan ekstremisme? Subhanallah, waliyadzubillah, dari ucapan semacam ini. Apalagi Al-Quran. Al-Quran itu diwarnai dengan tindakan radikal. Subhanallah, Maha Suci Allah dari ucapan semacam ini. Betul ada suasana itu yang mengiringi kodifikasi hadis, yang mengiringi tulisan-tulisan para ulama. Karena mereka hidup ketika para khalifah-khalifah dari berbagai macam daulah, ada daulah Abbasiyah atau daulah Umayyah, dalam kondisi berjaya, sehingga terkadang mereka melakukan penaklukan ke berbagai macam daerah di sekitarnya. Baik. Namun mereka tetap memiliki idealisme, menyampaikan kebenaran sebagaimana apa adanya. Dan bukan kemudian dicampur-campuri dengan berbagai macam kotoran hawa nafsu. Sehingga tafsirnya para ulama adalah tafsir yang berisi kebaikan bagi umat. Tinggal selanjutnya apakah mereka mau belajar ataukah tidak. Selanjutnya apakah kita mau belajar ataukah tidak. Allah sudah kasih banyak kemudahan. Bapak Ibu mau buku apa? Buku tafsir melimpah, Masya Allah. Dalam bahasa Indonesia juga banyak. Mau buku hadis melimpah juga, dalam bahasa Indonesia juga banyak. Mau fikih jauh lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya. Banyak sekali buku-buku fikih yang sudah diterjemahkan. Mau buka apa lagi? Sehingga banyak disiplin-disiplin ilmu yang kita itu sudah dimudahkan. Tinggal apakah mau untuk mengambilnya ataukah kita akan menyia-nyiakannya. Makanya benar apa yang Allah nyatakan. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diambil pelajaran. Tinggal apakah orang itu mau mengambil pelajaran ataukah tidak. At-Tabari rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya ketika beliau menjelaskan ayat di atas, وَلَقَدْ سَهَّلْنَا الْقُرْآنَ. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran.
Bayyannahu, kami jelaskan Al-Quran. Wa fassalnahu, kami berikan rincian Al-Quran. Lidzikri, untuk diambil pelajaran. Liman arada ayyatadzakkara, bagi siapa yang mau mengambil pelajaran. Wa ya'tabira, dan bagi siapa yang mau mengambil iktibar. Wa yatta'idha, dan mengambil nasihat dari Al-Quran. Wa hawwannahu, dan aku mudahkan Al-Quran. Sehingga Allah mudahkan Al-Quran untuk diambil pelajarannya. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Makanya kalau sampai ada orang yang begitu awam dalam masalah agama, di zaman seperti ini, di mana dia bisa dengan mudah mengakses pelajaran-pelajaran agama, saya bisa pastikan orang ini sangat rugi dan jelas rugi. Ada sebuah obrolan di belakang saya ya. Waktu itu ya ini di atas pesawat. Obrolan antara pramugari dengan salah satu awak pesawat yang dia bukan pramugari, tapi ikut menumpang ketika itu. Lalu ketika menyebutkan, jadi pramugari ini muslimah, dia sholat. Ketika temannya itu menyebutkan, sholat jenazah itu mepet-mepet, softnya mepet-mepet, gitu ya. Terus dia heran, loh kenapa mepet-mepet? Nanti nek rukuk sujud gimana? Loh sholat jenazah nggak ada rukuk dan sujud. Apa komentarnya? Loh saya baru tahu ada sholat yang nggak pakai rukuk dan sujud. Saya baru tahu ada sholat yang nggak pakai rukuk dan sujud. Masya Allah. Ini orang di belakang saya, bahasa Inggrisnya cas-cis-cus, lancar. Disuruh cerita tentang pengalamannya, oh Masya Allah. Pagi sarapan di mana misalnya? Pagi sarapan di Pontianak, ya. Sore atau siang makan siang di Jakarta. Nanti sore sudah sampai Palembang, makan malam di Palembang. Nanti jam berapa lagi sudah sampai Padang. Dia istirahat tidur di Padang. Subhanallah. Dia kalau disuruh cerita untuk pengalaman dunia banyak. Termasuk juga ya video yang kemarin sempat viral. Ada petugas yang memakamkan jenazah COVID, ya. Kemudian dia sholat jenazah di mana? Di kuburan. Pakai ruku. Subhanallah. Ini orang kalau awam dalam masalah agama ya jangan sampai kebangetan kayak gitu. Ya awam-awam ya awam gitu ya. Tapi jangan sampai kebangetan seperti itu. Di tengah dia bukan orang yang tinggal di pelosok kampung, di mana akses internet nggak ada. Itu orang kota. Kejadiannya di Jakarta ya. Orang kota. Karena orang ini tidak punya perhatian sama sekali dengan agamanya, sehingga dia tidak menyisakan waktu walaupun hanya setengah jam untuk belajar agama. Sampai jadilah seperti itu. Coba kalau dia berikan waktu setengah jam saja untuk belajar agama, saya yakin nggak sampailah separah itu. Ya, ini sebuah celaan bagi orang yang dia sama sekali tidak punya kepedulian terhadap agama. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatan dariku. Maksudnya adalah tidak mau mempelajari peringatan yang telah Allah turunkan. Dia nggak punya perhatian sedikit pun untuk mempelajarinya. Fa innalahu ma'isyatan dhanka. Maka dia akan memiliki kehidupan yang sempit. Kehidupannya pasti susah. Susah dari sisi mana, Pak? Bisa jadi dia kaya, betul. Tapi dia nggak bakalan punya ketenangan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan perhatikan kalimat yang kedua ini. Dan kami akan kumpulkan dia kelak di hari kiamat dalam si buta. Akhirnya dia bertanya kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu aku bisa melek, aku bisa melihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna. Ya seperti itu, karena dulu telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, peringatan dari kami, fanasitaha, lalu kau meninggalkannya. Kau tidak menggubrisnya, tidak mempedulikannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka pada hari ini pula kamu dilupakan. Bahaya besar ketika orang melakukan i'rad, berpaling dari agama. Sehingga dia tidak tahu apa saja kewajibannya, dia tidak tahu bagian mana yang dilarang dalam hidupnya, apalagi masalah halal haram dalam harta, sehingga wajar saja orang seperti ini ya, diibaratkan oleh Allah orang yang punya pendengaran tapi nggak dipakai, punya penglihatan tapi nggak dipakai, punya hati tapi nggak dipakai untuk mikir, sehingga disebut oleh Allah ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Tapi Masya Allah dalam masalah berita, Masya Allah, detail dia. Kalau sudah bahas masalah politik, Masya Allah, seperti seorang ahli. Sehingga orang bisa menjadi seorang ahli dalam waktu sekejap. Langsung jadi ahli. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Dan seperti itulah kalian dilupakan. Disebabkan kalian meninggalkan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perhatian terhadap peringatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jadikan kita hambanya, semoga Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang punya perhatian terhadap wahyu yang telah Allah turunkan kepada kita, sehingga kita bisa mengambil manfaat dan pelajaran darinya. Berikutnya kita akan berkenalan dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, kenapa diberi nama Al-Fatihah? Umumnya surat dalam Al-Quran dengan salah satu kata yang ada di dalamnya. Misalnya surat An-Nas, karena di dalamnya ada kata An-Nas. Surat Al-Falaq, karena di dalamnya ada kata Al-Falaq. Qul a'udhu birabbin nas. Qul a'udhu birabbil falaq. Surat An-Nasr, itu surat apa? Wal asri innal insana, salah ya. Surat An-Nasr adalah surat Idza jaa nasrullah, disebut surat An-Nasr karena ada lafaz nasrullah. Itu umumnya yang terjadi pada penamaan surat dalam Al-Quran. Namun dalam surat Al-Fatihah kita tidak menjumpai kata Al-Fatihah. Coba Bapak Ibu lihat di surat Al-Fatihah ada nggak kata Al-Fatihah? Ada Pak Ustadz. Yang mana? Itu biasanya Pak Kaum Al-Fatihah. Itu bukan bagian dari surat. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, bahkan Anda tambahkan amin, nggak ada kata Al-Fatihah. Lalu kenapa surat ini diberi nama Al-Fatihah padahal tidak ada kata Al-Fatihah di dalamnya? Surat ini dinamakan Al-Fatihah yang artinya pembuka. Yang artinya adalah surat pembuka. Al-Fatih artinya pembuka. Al-Fatihah artinya pembukaan. Mengapa dinamakan sebagai surat Al-Fatihah, surat pembukaan? Ada dua penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, karena surat ini merupakan surat yang pertama, ya, surat pertama yang ada dalam mushaf Utsman. Sehingga surat ini sebagai surat pembukaan mushaf Al-Quran. Sehingga ketika orang membuka mushaf Utsmani, begitu dia buka sampul pertama ketemu Al-Fatihah. Begitu dia buka sampulnya ketemu Al-Fatihah. Maka dia merupakan surat pembukaan. Ini versi yang pertama. Dan itu yang dipertahankan sampai sekarang. Sehingga tidak ada Al-Quran yang urutannya di mana Al-Fatihah bukan nomor 1. Al-Baqarah dulu, lalu Al-Fatihah belakangan. Tidak ada Quran seperti itu. Karena ini menyalahi mushaf Utsmani. Yang kedua, surat ini adalah surat yang pertama kali turun. Surat yang pertama kali turun secara utuh. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi, dalam Dalail An-Nubuwah,
Meskipun ini merupakan pendapat yang lemah. Dan yang benar, surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5. Sebagaimana yang ma'ruf kita kenal dalam sejarah turunnya Al-Quran. Tayyib. Sehingga jamaah, versi yang kedua yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah adalah surat yang pertama kali turun secara utuh, ini pendapat yang lemah. Namun ini salah satu di antara pendekatan yang disampaikan oleh para ulama untuk menjawab kenapa surat ini dinamakan sebagai surat Al-Fatihah. Selanjutnya, surat ini terdiri dari 7 ayat dengan sepakat ulama. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dengan sepakat ulama. Meskipun mereka berbeda pendapat apakah basmalah termasuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah ataukah tidak. Nah, jadinya bingung ngitungnya gimana. Kemarin ada khilaf, basmalah itu termasuk surat Al-Fatihah ataukah tidak. Ada yang mengatakan termasuk, ada yang mengatakan tidak termasuk. Tapi mereka sepakat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Padahal basmalah ada yang mengatakan termasuk, ada yang mengatakan tidak termasuk. Terus ngitungnya bagaimana? Ngitungnya adalah bahwa ada ayat yang panjang di bagian akhir surat Al-Fatihah itu dipenggal jadi 2. Kalau basmalah sebagai ayat pertama, maka ngitungnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadilah 7. Bismillah ayat pertama. Kalau bismillah bukan ayat pertama, Pak. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang ke-7. Sehingga di situ tetap pembagiannya ada 7 ya. Namun beda cara ngitungnya. Dasar kesepakatan itu, landasan kesepakatan itu adalah firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Sungguh aku telah memberikan kepadamu sab'an minal mathani. Salah satu di antara tafsir dan makna sab'an minal mathani, karena ulama ahli tafsir khilaf dalam masalah ini. Salah satu di antara tafsir sab'an minal mathani adalah 7 ayat yang mathani. Mathani itu artinya berulang, diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anal Azim, dan Al-Quran yang agung. Apa yang dimaksud dengan 7 ayat yang diulang-ulang? Maksudnya adalah Al-Fatihah. Dinamakan demikian karena Al-Fatihah itu diulang-ulang dalam salat. Sehingga disebutlah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai 7 ayat yang diulang-ulang. Sab'am minal mathani. Tayyib. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu yang bisa kita sebutkan terkait berkenalan dengan surat Al-Fatihah. Dan masih banyak hal yang bisa kita gali dari Al-Fatihah. Namun sekali lagi bahwa kajian kita adalah kajian tentang sholat, bukan tafsir Al-Fatihah, bukan tafsir Al-Quran. Karena itu penjelasan tentang Al-Fatihah tidak kita paparkan sebagaimana layaknya tafsir, tapi lebih fokus kepada apa yang berkaitan dengan sholatnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.